Hai, balik lagi sama aku Anggraini Puspitasari, NIM 98, Sosiologi 6C, Universitas Trunajaya Madura. Hari ini aku mau ngejelasin tokoh sosiologi yang namanya Anthony Giddens. Anthony Giddens lahir pada 18 Januari 1938. Ia adalah sosiolog asal Britania yang terkenal karena teori strukturasi dan pandangan menyeluruh tentang masyarakat modern. Langsung saja, hampir semua kalangan menyatakan setuju bahwa saat ini kita sedang memasuki masa modern, peradaban yang berproses menuju kemajuan, di mana kemajuan tersebut tidak lagi hanya sebatas kemajuan berpikir, tetapi juga kemajuan dalam penciptaan dan penguasaan teknologi. Bahkan kemajuan tersebut hampir mempengaruhi seluruh sistem kehidupan manusia, sehingga merubah perspektif, etika, dan pola hubungan manusia dengan lingkungannya. Pada satu sisi, kondisi ini bisa menjadi peluang yang strategis untuk memberdayakan apa aja yang kita miliki dalam pencapaian tanpa batas. Tapi di sisi lain, kondisi ini juga bisa menjadi malapetaka yang sangat besar. Bagaimana ketika manusia tidak lagi bijak dalam menyikapi fakta sosial, fakta global juga misalnya. Ketika itu terjadi ditinjau dari perspektif sosiologi, dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Lingkungan menurut Rahman K. Dwi Susilo 2008, inilah yang akan memberi peluang munculnya masyarakat yang beresiko yang dikenal dengan Risk Society. Istilah Risk Society pertama kali dikemukakan oleh Ulrich Beck dan Anthony Giddens pada awal 90-an. Pemikiran ini muncul sebagai akibat dari revolusi industri besar yang ada di Eropa pada abad ke-17 hingga 18. Anthony Giddens menyatakan bahwa perkembangan industri global lahir terkait erat dengan resiko. Dia menyatakan dalam bukunya Richter 1996, modernitas adalah sebuah kebudayaan beresiko. Ia menyatakan bahwa kebudayaan sebelumnya tidak beresiko dan benar bahwa modernitas mampu mengurangi resiko pada aspek-aspek dan cara hidup tertentu. Salah satu kasus yang cukup memprihatinkan dari pergeseran tingkah laku manusia yang mengarah pada kemunculan masyarakat berisiko saat ini adalah mengenai COVID-19. Coronavirus atau COVID-19 merupakan penyakit krusial yang kini menjadi masalah dan ancaman global. Betapa tidak? Pada awalnya, pandemi ini hanya berpusat di negara Cina, tepatnya di Wuhan. Namun, kini telah menyebar di berbagai penjuru dunia. Banyak negara telah menaruh kewaspadaan terhadap kehadiran virus ini. Negara seperti Indonesia misalnya. Moral panik yang muncul dari efek pemberitaan menjadikan masyarakat kita semakin khawatir akan dampak yang akan terjadi. Alih-alih untuk semakin waspada, hal ini menjadi pemicu atas ketidaksadaran masyarakat, sehingga berupaya untuk mempersiapkan diri apa-apa yang menurut mereka perlu dilakukan sebelum terjadinya kemungkinan terburuk. Tetapi bukannya bersikap wajar, malah masyarakat kita semakin terprovokasi untuk menimbun kebutuhan-kebutuhan yang dikonsumsi atau yang dibutuhkan pada saat ini, seperti masker, hand sanitizer, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya, tanpa berpikir akan dampak ketika semua melakukan hal tersebut, terutama kenaikan harga. Maka resiko-resiko yang seolah bisa diprediksi tersebut menjadi bagian dari akumulasi kapital bernilai profit yang ditawarkan kepada masyarakat yang lekat dengan kultur beresiko. Modernitas yang menciptakan masyarakat risiko ini menjadikan nalar kritis masyarakat yang justru terbelenggu untuk mengikuti apa yang akan disajikan kapitalisme untuk menangkal resiko-resiko yang akan terjadi. Nah, alhasil kita mengalami panic buying. Bagaimana tidak, hand sanitizer, masker saat ini langka. Awalnya seperti itu. Jika dikaitkan dengan fenomena wabah corona saat ini, Risk Society bisa menjadikan masyarakat kita terselubung dalam moral panik tersebut atas penjejalan media terkait penyebaran virus corona.
Alhasil, kepanikan itu pun semakin mengukuhkan kultur resiko dalam masyarakat, yang dibaliknya termasuk modernitas teknik yang menyelubungi kesadaran kita yang hanya menerima apa adanya atas sajian media tanpa memikirkan lebih lanjut dampaknya yang terjadi. Padahal ketika semuanya dirahasiakan secara baik dan ditangani secara cepat, pastinya tidak akan terjadi kepanikan dong. Nah, dari sini kapitalisme akan selalu menemukan jalan dari wabah COVID-19 ini melanda dan bikin semua orang cemas, termasuk orang-orang kaya yang dengan seenaknya dia merasa punya uang, jadi dia bisa membeli apapun yang mereka butuhkan tanpa memikirkan orang-orang yang miskin, yang tidak berpenghasilan, tidak bisa membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk menghadapi wabah virus corona ini. Nah, sehingga nasib mereka kontras dengan orang yang besar. Dengan tetap masuk kerja, orang-orang yang miskin akan terus bekerja walaupun mereka harus menahan batuk yang dihadapinya. Sedangkan orang-orang kaya, mereka berlindung dari wabah virus corona ini dengan membeli semua kebutuhannya. Sekian penjelasan mengenai pemikiran tokoh sosiologi Anthony Giddens yang berkaitan dengan kondisi saat ini. Terima kasih.